Ya, orang untuk menuju berdoa. Mungkin kepada Bella bisa ibu dari kita mungkin berdoa. Jadi semuanya sebelum mulai perjalanan apa baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bella. Coba kalian cek kawan-kawan di samping diri kalian, apakah ada yang tidak masuk? Dari tadi semua ya hari ini. Yes, itu sangat menghargai semangat kalian pada hari ini untuk belajar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di bumi kita ini itu kan tersusun atas beberapa itu, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kalian tahu nggak aktivitas kita setiap hari itu pastinya akan menimbulkan sampah. Jadi setiap hari aktivitas kita itu pasti itu menetapkan sampah. Selain aktivitas setiap hari, tubuh kita juga akan mengeluarkan namanya desisa yang disebut dengan sistem ekskresi. Seperti yang Ibu bilang kemarin, artinya kita pada hari ini akan membahas mengenai sistem ekskresi. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Mila, mungkin sistem pengeluaran. Ada yang lain? Ya, jawaban Mila dan Mila itu betul. Jadi sistem ekskresi itu merupakan suatu sistem yang mengatur tubuh untuk pengeluaran zat sisa metabolisme. Sistem ekskresi itu terdiri dari kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai kulit. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kulit dan fungsinya. Yang kedua itu untuk mengetahui bagian-bagian dari kulit. Kalian tahu apa itu kulit? Ada tiga luar. Ya, bagus dulu ya. Karina? Organ terbesar dari Ya, jadi kulit itu merupakan lapisan terbesar dan terluar yang melapisi tubuh kita. Nah, hampir setiap hari kegiatan kita, aktivitas kita itu selalu menuntut kita untuk bergerak. Dengan bergerak, keringat kita itu keluar. Nah, keringat itu merupakan bagian dari sistem ekskresi dari kulit. Yang dimana prosesnya ini saat kita berolahraga misalnya ataupun berjalan, itu akan merangsang hipotalamus untuk memerintah kepada kulit agar mengeluarkan keringat. Nantinya itu keringat beserta suhu panas di dalam tubuh itu akan keluar bersamaan. Selain itu, hampir setiap saat sel-sel kulit kita itu akan mengalami kerusakan dan mati. Sehingga sel-sel tadi walaupun begitu, sel-sel mati di dalam kulit kita ini setiap harinya juga akan membentuk sel-sel kulit baru. Nah, ini itu disebut dengan peremajaan kulit. Peremajaan kulit ini terjadi prosesnya itu selama 4 minggu. Selain itu, kulit juga mempunyai fungsi yang pertama itu yang pertama itu untuk melindungi bagian organ dalam kita dari kuman dan bakteri, serta juga dari kerusakan fisik seperti pukulan, terus gesekan, serta radiasi dan kimia lainnya. Yang kedua itu kulit ini juga berfungsi sebagai untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa air, garam, terus asam, serta natrium klorida. Selanjutnya juga kulit ini akan membantu mengatur suhu tubuh kita. Jadi saat kita berkeringat, itu kan suhu tubuh kita meningkat tuh jadi panas. Nantinya kulit ini akan membantu dalam kedinginan suhu tubuh kita. Kalau keringat tidak keluar, itu akan mengakibatkan beberapa bahaya. Salah satunya panas tubuh kita akan ekstrim, akan naik drastis. Itu akan berpengaruh
kepada kesehatan kita. Selanjutnya, kulit ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang di atas sini ada epidermis. Selanjutnya ada dermis dan hipodermis. Ada yang tahu apa itu epidermis? Ya, betul tadi. Jadi epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit, yang dimana epidermis ini terbagi menjadi 5 struktur lagi. Ada yang tahu apa itu strukturnya? 5 struktur itu? Corneum. Ya, betul Bila. Yaitu stratum corneum. Ada lagi yang tahu? Lucidum. Ya, betul lagi. Yaitu stratum lucidum. Ada lagi? Ya, betul lagi. Selanjutnya? Granulosum. Ya, stratum granulosum. Dan yang terakhir stratum basal. Ini merupakan bagian dari epidermis, lapisan 5 dari epidermis. Nantinya ada dermis. Dermis ini terbagi menjadi 2 struktur. Ada yang tahu? Dermis apa aja? Yaitu ada papilla dan retikular. Di mana papilar ini merupakan bagian yang terletak di atas dan retikular yang terletak di bagian bawah. Selanjutnya itu ada hipodermis. Hipodermis ini itu dia mengandung jaringan lemak dan dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta mengatur suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, di dermis ini itu ada bagiannya lagi, di mana yang pertama ada kelenjar keringat, yang kedua ada kelenjar minyak, selanjutnya itu ada akar rambut, selanjutnya ada rambut, selanjutnya ada saraf, selanjutnya ada pembuluh darah, dan selanjutnya ada jaringan lemak yang terletak di hipodermis atau yang biasa disebut dengan subkutan. Coba ikut bertanya, dari lapisan kulit itu kan ada 3, apa saja lapisan kulit itu? Dermis dan epidermis. Nah, di epidermis itu ada 5 bagian lagi, apa saja bagiannya itu? Corneum, lucidum, spinosum, granulosum, dan basal. Nah, kalau di hipodermis itu ada terdapat apa? Apa fungsi dari jaringan lemak itu? Arina? Isi jaringan lemak untuk membantu dan pengeluaran keringat begitu. Kurang tepat Arina, tapi terima kasih. Ada yang bisa jawab? Jaringan lemak itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mengatur suhu tubuh agar tetap hangat. Dari penjelasan ibu ini, apakah ada yang belum mengerti? Arina, bagaimana Arina? Apakah ada yang belum mengerti? Itu kalau hipodermis itu ada bagian lagi. Enggak, dia hanya tersusun atas jaringan lemak. Selanjutnya, apakah dari yang lain mengerti? Ibu, untuk mengulangi lagi, di kulit ini ada bagian apa saja? Di dermis ada kelenjar minyak, kelenjar minyak, akar rambut, saraf, pembuluh darah. Ibu rasa kalian mengerti. Sekarang ibu mau ngasih kalian LKPD untuk penguatan kalian dalam memahami materi kulit ini. Nanti minta tolong satu orang untuk mempresentasikan
misalnya jadi tidak mengeluarkan keringat. Jadi otomatis tubuh jika tidak mengeluarkan keringat, maka tubuh dapat kita menyebabkan kelacakan. Itu tadi dari Pak. Terima kasih yang harus yang itu Pak. Baik, kami dari Bapak akan mengatakan hasil kami. Yang pertama itu bagian dari gambar persiapan pertama itu untuk gambar nomor 1 itu bagian dermis, yang kedua itu dermis, gambar nomor yang nomor 3 itu dermis, dan nomor 4 itu jaringan saraf, yang kelima bandaranya, yang keenam pembuluh darah, yang ketujuh jaringan lemak, yang kedelapan akar rambut, yang ke-9 bandar minyak, yang ke-10 rambut. Untuk pertanyaannya, yang kedua itu struktur bagaimana dari kulit yang dapat menghasilkan keringat dan jelaskan fungsinya itu bandar minyak sama fungsinya itu cairan minyak. Yang ketiga itu terdapat yang terkandung dalam keringat itu zat besar dan metabolisme seperti air dengan kandungan garam, natrium klorida, urea dan amonia. Yang keempat itu fungsi keringat dari tubuh apa yang terjadi jika tubuh tidak mengeluarkan keringat. Fungsinya itu mendinginkan suhu tubuh, detoksifikasi. Jika tubuh tidak mengeluarkan keringat, maka suhu tubuh dapat dikandungkan secara drastis dan menimbulkan serangan panas. Ya, nah, dari yang kerja yang Ibu berikan tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi tentang kulit ini? Sudah belum? Jika sudah paham, apakah dari kalian ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan? Mungkin dari Ila? Dari Ibu? Baik, jadi pada materi hari ini membahas tentang struktur kulit yang mana ada tiga, itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Lalu di dalam epidermis sendiri memiliki suatu corneum, lucidum, spinossum, granulosa, dan basal. Lalu ada dermis yang memiliki struktur tambahan seperti papilar, dan ada hipodermis yang memiliki jaringan lemak, serta di bagian itu juga terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar, rambut, serta pembuluh darah. Terima kasih Bella. Nah, jadi seperti lagi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kulit itu merupakan lapisan organ terluar dan terbesar yang melapisi tubuh kita. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit itu fungsinya salah satunya yaitu sebagai sistem ekskresi yang mana dia akan menghasilkan keringat berupa di mana di dalam keringat itu terkandung air, mineral, urea, serta asam-asam dan zat sifat metabolisme lainnya. Itu sangat mengapresiasikan kalian pada hari ini sudah belajar sebetulnya di rumah untuk materi kulit ini, karena kalian bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Mungkin sampai di sini untuk materi kulit ini sendiri bukan hanya materi teoritis, tapi materi kulit ini juga merupakan pengetahuan yang praktis yang dapat kalian ambil nantinya, yang dapat kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nantinya kalian mengetahui apa saja bagaimana untuk menjaga terjadinya penyakit kulit, bagaimana menjaga kesehatan kulit agar terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Mungkin untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai ginjal. Ibu harapkan kalian akan mempelajari terlebih dahulu mengenai ginjal sebelum memasuki pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai sini dapat Ibu jelaskan kepada Bella, mungkin boleh dibantu dalam lanjut doa. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yang paling kita berdoa selesai. Terima kasih Bella untuk penyampaian atau pemberi materi kita hari ini. Jika ada kesalahan atau kegagalan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.